Kelas 5 belajar di Arimahna, tengarisikeun ka ibu ramakna. Kelas 5 parantos kedu channelna, di Guru Izar channel buka YouTube-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita belajar tema 3, yaitu makanan sehat. Di subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan kita melangkah pada pembelajaran yang kedua. Dan kita akan mendalami kompetensi dasar pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Pada muatan pelajaran IPA di 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Dan pada muatan pelajaran SBDP di 3.2, yaitu memahami tangga nada. Fokus belajar kita hari ini yaitu menjelaskan dan menyebutkan unsur-unsur iklan media cetak, mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia, dan menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar hidangan sarapan. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Nah, kamu setuju kan jika sarapan itu penting? Jadi, kamu suka sarapan pagi kan? Selain mengonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, sekarang amatilah gambar iklan berikut ini. Dari gambar tersebut bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Dan iklan ditunjukkan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Makna dari gambar iklan ini adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup, dengan menampilkan gambar tubuh anak yang sehat dan memegang segelas besar air putih. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata-kata kunci serta gambar yang mendukung kata-kata kunci tersebut. Nah, tugas pertama kamu hari ini adalah lengkapilah kolom berikut ini. Tulis jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang ayo kita membaca teks berikut ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan, bukan? Sekarang, setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, mari perhatikan sistem pencernaan pada manusia, seperti pada video berikut ini. Inilah alat pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Mula-mula, makanan akan masuk ke dalam mulut dan dikunyah dengan bantuan gigi. Setelah halus, akan ditelan dan melalui kerongkongan sampai masuk ke dalam lambung.
Di dalam lambung, makanan yang sudah halus akan disederhanakan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Lalu masuk ke dalam usus halus atau usus 12 jari. Di dalam usus halus atau usus 12 jari akan terjadi penyerapan nutrisi. Kemudian masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar akan terjadi penyerapan air sampai akhirnya masuk ke dalam anus. Nah, di dalam anus ini akan terjadi pengeluaran sisa-sisa makanan. Begitulah cara kerja organ pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Jaga terus kesehatannya ya. Konsumsi makan makanan yang bergizi dan penuh serat. Nah, sekarang ayo kita berkreasi. Tugas kamu hari ini adalah membuat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut ini. Seperti ini ya. Gambar di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa makanan tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Proses pencernaan makanan pada manusia antara lain sebagai berikut. Ada yang disebut dengan ingesti, yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut. Kemudian ada mastikasi, proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Kemudian ada yang disebut dengan deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian ada digesti, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian ada absorpsi, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Kemudian ada defekasi, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Setelah kalian menyelesaikan tugas membuat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada buku tulismu, tugas berikutnya adalah membuat poster sistem pencernaan manusia. Setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Sebelumnya, carilah informasi dari buku teks lainnya atau bertanya kepada orang tuamu mengenai fungsi dari masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia. Tulislah serapi mungkin dengan menggunakan huruf yang cukup besar sehingga dapat dibaca dari jarak yang cukup jauh. Inilah contoh posternya. Kamu bisa membuatnya dengan bahan-bahan yang mudah yang ada di dalam rumahmu. Atau seperti ini. Pak Izar membuatnya dengan bahan sumbu kompor yang dibungkus dengan kertas krep. Kalian bisa menggunakan bahan yang lainnya ya. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Tapi
Seru sekali ya. Dalam lagu Mas Hidup Sehat terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Bacalah bacaan di bawah ini dengan seksama. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor. Lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Dan berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor. Lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Masih ingat kan? Tugas kamu selanjutnya adalah kamu telah mengenal dan menyanyikan lagu Mas Hidup Sehat. Menurutmu, apakah lagu tersebut termasuk ke dalam lagu dengan tangga nada mayor atau minor? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut ini. Hasilnya, kalian foto lalu unggah ke link yang sudah disiapkan. Semangat belajar ya! Selamat belajar dari rumah.